Oke, halo guys, jumpa lagi bersama gue di KSW Project. Jadi di konten kali ini gue bakalan ngasih tahu ke kalian gimana sih caranya beli saham menggunakan sekuritas Indo Premier atau yang sering kita kenal dengan IPOT. Jadi nggak usah lama-lama, kita ke intronya sekarang. Ya oke, jadi di konten kali ini kita bakal bahas seputar saham. Yang belum, buat kalian yang nggak ngerti saham, silahkan kalian cari dulu di Google apa itu saham dan bagaimana cara memilikinya. Kita bakal bahas di video kali ini menggunakan aplikasi Indo Premier atau sekuritas Indo Premier. Jadi kita akan melakukan sebuah tutorial bagaimana cara membeli saham menggunakan aplikasi IPOT. Tapi sebelumnya di sini gue sama sekali nggak dibayar oleh IPOT untuk mempromosikan atau istilahnya memperkenalkan aplikasi ini ke kalian, karena masih banyak sekuritas-sekuritas lainnya selain Indo Premier seperti Mirai dan lain sebagainya. Kalian bisa cari sendiri untuk sekuritas yang lebih aman dan lebih nyaman untuk kalian pakai sebagai sarana dan prasarana untuk kalian membeli saham itu sendiri, guys. Jadi bagaimana sih sistem dari pembelian saham? Dan di sini gue pakai sekuritas IPOT. Di sini gue tinggal daftar aja melalui aplikasi mobile. Kalian bisa download di aplikasinya yaitu di Play Store ataupun di App Store. Namanya itu IPOT, yang tanpa kelanjutan seperti IPOT Go atau IPOT Fund, karena Indo Premier sendiri sudah menggabungkan itu semua ke dalam satu aplikasi, yang aplikasinya ini masih dikembangkan terus-menerus agar penggunanya ini dapat menggunakan aplikasi ini dengan baik dan juga nyaman sekali tentunya. Jadi dia menggabungkan itu dengan sebuah aplikasi yang bernama IPOT, dan kalian nantinya bakal bisa membeli saham di sana dan membuat rekening dana RDN, rekening dana nasabah. Jadi kalian sebelum membeli saham, kalian harus mendaftar dulu menggunakan KTP kalian, menggunakan foto kalian, menggunakan data diri kalian, dan harus diisi dengan sejujur-jujurnya. Karena ini dapat jika diisi dengan secara random atau secara acak, akan menjadi kerugian bagi diri kalian sendiri, karena yang catat namanya mungkin beda, atau kalian nantinya bakal tidak dapat diregistrasi ataupun di blacklist data kalian karena sudah mengisi dengan secara asal-asalan. Jadi saya sarankan untuk kalian mengisi dengan data yang lebih baik dan sejujur-jujurnya. Jadi langkah awalnya kalian harus menyiapkan data-data tersebut seperti KTP, data diri kalian, ya kan, penghasilan kalian, catatan penghasilan kalian jika kalian sudah berpenghasilan, dan jangan lupa untuk mengisi secara jujur. Setelah kalian mengisi dan kalian daftar, kalian akan terkonfirmasi melalui email kalian. Setelah kalian mendapatkan email setelah dikonfirmasi, selanjutnya yaitu langkah selanjutnya membuat rekening dana nasabah atau RDN. Jadi di sini nanti dana dari yang kita bakalan pengen beli saham bakal ditransfer dulu ke rekening dana nasabah kalian, ke RDN kalian, baru rekening dana nasabah kalian melakukan pembelian langsung ke bursa-bursa yang sudah tersedia atau emiten-emiten yang sudah tersedia di aplikasi IPOT tersebut. Jadi kalian tinggal transfer dan kalian nanti uangnya itu bakalan masuk ke aplikasi IPOT kalian melalui dana namanya itu bank komoditas. Jadi itu dia berfungsi sebagai penyimpan dana yang sudah kalian transfer, dan nantinya dia berfungsi sebagai untuk melancarkan transaksi kalian dalam pembelian saham-saham yang ingin kalian beli, seperti itu. Jadi setelah kalian top up, nantinya kalian sudah mendapatkan saldo di aplikasi IPOT dan kalian langsung bisa membelinya. Dan proses registrasinya ini cukup mudah dan juga cukup sangat cepat sekali, karena saya sendiri mendaftarnya hanya butuh waktu sekitar 1-2 hari saja. Saya sudah bisa membeli saham, ataupun kalian sudah bisa top up dan membeli emiten saham yang ada di aplikasi IPOT. Dan tidak hanya saham, di aplikasi IPOT ini juga tersedia yaitu yang namanya reksadana. Buat kalian yang takut akan resiko ataupun takut kehilangan uang dan karena fluktuasi saham itu sangatlah tinggi, kalian tenang aja, kalian bisa mendaftarkan reksadana yang fluktuatifnya itu rendah atau resikonya itu rendah. Jadi kalian tidak perlu khawatir dan kalian hanya perlu membeli reksadana. Tapi sebelum itu saya sarankan untuk mencari-cari ilmu tentang saham, tentang reksadana sebelum kalian memulai, karena mengeluarkan uang yang tidak cukup, yang
maksud saya yang cukup besar itu kita butuh perhitungan yang matang agar tidak terjadi kerugian dan juga tidak terjadi salah paham, ya kan? Karena banyak sekali mungkin yang saya lihat kesalahan paham dari diri orang itu sendiri karena dia tidak mempunyai knowledge yang banyak tentang saham ataupun tentang reksadana. Dia hanya ingin ikut-ikutan dan akhirnya dia terjerumus kepada dunia yang salah yang mengarahkan dirinya kepada investor-investor yang bodong, ya, bisa dikatakan bodong karena dia sebenarnya itu trader, jadinya dia jual beli pagi, jual sore, beli pagi, jual sore, yang akhirnya bukannya untung malah buntung. Jadi buat kalian yang pengen jadi investor, ikutin cara-cara gue berikut ini dan kalian tinggal masuk, download aplikasinya dan ikuti step by step dari cara membeli saham, dan juga gue bakal jelasin sedikit banget, gak terlalu banyak, tentang si aplikasi ini, fitur-fiturnya apa aja. Jadi kalian simak aja rekaman layar berikut ini. Oke, jadi di sini saya akan memberitahukan ke kalian gimana sih caranya untuk membeli saham di iPod. Yang pertama kalian harus punya dulu yang namanya aplikasi iPod ya guys ya. Kalian harus download aplikasi iPod, yang aplikasinya itu kayak gini nih guys. Jadi bukan iPod Go ataupun iPod Pay, kalian langsung aja download aplikasi iPod yang kayak gini, yang Indo Premier Sekuritas ya yang ngeluarin. Jadi kalian langsung aja download. Setelah kalian download, nanti kalian langsung bisa buka si iPodnya ini langsung. Dan jangan lupa buat kalian harus login dan isi data-datanya dulu. Setelah itu kalian bakalan 1-2 hari kalian bakalan dikasih yaitu yang namanya rekening RDN. Oke, nih seperti ini kurang lebih tampilannya ketika kalian sudah login ya. Setelah kalian mendapatkan RDN, lalu kalian bisa transfer RDN-nya dari Dana ataupun dari ATM kalian ataupun dari manapun itu. Kalian bisa top up ke langsung ATM RDN kalian. Di sini RDN gue itu Bank Permata dan gue udah top up. Jadi sekarang kita bakalan kasih tahu ke kalian gimana sih caranya untuk membeli saham. Ini simple buy, oke? Kita membeli dengan cepat saja langsung. Yang pertama untuk analisisnya, gue udah menganalisis saham yang bakal gue beli dan gue juga udah membulatkan tekad gue untuk membeli ya. Di sini gue masih belum banyak. Kita lihat dulu portofolio. Oke, di sini adalah saham yang udah gue beli. Tapi di sini gue masih sedikit banget karena gue baru mulai. Gue nyari ilmu itu dari bulan lalu ya, udah 1 bulan lebih lah. Dari awal-awal pas corona tuh nama-nama saham tuh udah mulai kedengeran di kuping gue gitu. Dan sekarang gue udah alhamdulillah berhasil membeli 2 saham dengan total 3 lot ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri, di sana ada 3 lot dari saham. Dan ini kode sahamnya gua sensor. Kenapa? Karena supaya kalian nggak ngikutin dan gua nggak memberikan beban kesalahan ke kalian juga ketika nanti kalian beli yang sama atau sahamnya nanti anjlok turun. Jadi nggak ada yang bisa disalahin seperti itu ya. Jadi ini untuk privacy saya sendiri. Jadi langsung aja setelah kalian cek portofolio kalian, tadi masih ada 2 saham yang gue milikin dan kita sekarang pengen beli 1 saham lagi dengan 1 lot. Jadi caranya gampang banget, kalian klik stok nih yang ada di sini, yang warna biru sendiri. Di sini ada stok dan aplikasi ini sangat mudah sekali untuk diakses ya. Dan langsung dan kita klik simple buy, atau kalian kalau pengen ngecek fundamentalnya si saham tersebut, kalian bisa cek fundamentalnya. Di sini ada saham Telkom, di sini udah tertera PBV-nya, PER-nya, IPS-nya, equity-nya, revenue-nya, market cap-nya, last price-nya, ada ROE-nya juga. Ini udah lumayan lengkap. Dan buat kalian yang pengen ngelihat chart-nya, chart fundamental ataupun laporan keuangan pas dia last price, high price-nya berapa, average price-nya berapa, low price-nya berapa, kalian bisa klik di chart dan ini bakal keluar semuanya nih. Jadi ini saham TLKM atau Telkom Indonesia. Di sini last price-nya 2.700 ya untuk per lembarnya, per lembar sahamnya, dan average-nya itu dia di berapa ini? 2730 dia. Rata-rata nilai sahamnya 2.730. Dan di sini kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya maksud saya,
dia itu bisa tembus sampai 3.000 dan sekarang ini lagi turun dikarenakan masa pandemi ini seperti ini, wajar sekali. Jadi kalian bisa analisisnya menggunakan chart yang ada di sini guys. Mulai dari one week, di sini ada one week, ada 1 bulan ataupun ada 3 bulan. Di sini juga ada saham BBCA, BMRI dan lain-lainnya. Kalian bisa explore sendiri nanti kalian setelah download aplikasi si iPod-nya ini sendiri ya guys ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi kita langsung aja untuk simple buy-nya tadi di mana nih dia. Di sini ada simple buy, di sini ada fast buy. Kalau fast buy ini misalnya kalian pengen beli beberapa saham, kalian bisa klik fast buy. Kalau kalian cuma beli satu saham aja, kalian bisa klik simple buy. Di sini juga ada fast sell dan simple sell. Dan di sini kelebihan dari iPod-nya ini dia itu liquid banget, guys. Gue kemarin udah nyobain narik uang dari RDN ke rekening bank pribadi gua dan itu cepet banget, gak sampai 1 hari full, cuman beberapa jam dan udah masuk uangnya. Dan untuk top upnya juga cepet banget, seperti itu guys. Oke. Oh ya, gue lupa di sini jamnya masih jam 12, yang artinya ini adalah jam istirahat. Jadi mungkin gue bakalan order atau gue bakalan simple buy kita lakukan di jam 1-nya ya guys ya. Sorry ini gue masih banyak ngomong dan gue masih memperkenalkan supaya kalian paham gitu guys. Jadi kalian bisa cepetin aja videonya untuk langsung yang nanti membeli sahamnya. Jadi kita bakal jelasin dulu ini sedikit aja untuk fitur-fitur yang ada di sini guys. Nah seperti itu. Jadi nanti kita bakal lanjut untuk beli sahamnya di jam 13 saja karena di jam 12 itu jam istirahat ya. Artinya si pergerakannya price-nya itu gak gerak guys. Dia bakal stuck di akhir jam 11 kalau nggak salah. Karena dia tutupnya itu istirahatnya jam 11, nanti buka lagi jam 13.30 atau jam 13, gue belum terlalu hafal. Jadi kita juga bisa cek IHSG-nya nih. IHSG hari ini 13 Oktober 2020 itu turun 0,31%. Kemarin closingan masih naik 30%. Berapa persen gitu gue lupa, naik lumayan naik lah ya. Pokoknya IHSG kemarin penutupan itu jam 4 naik dan sekarang lagi turun, nggak tahu nanti sore penutupannya kayak gimana. Jadi kita bakalan beli dulu nanti sampai ketemu di jam 13 nanti ya. Kita skip dulu, oke? Oke, jadi di sini udah jam 13.30, artinya di sini udah buka lagi ya untuk iPod-nya sendiri dan kalian bisa lihat sini bit lot-nya bergerak, overnya bergerak, bitnya juga bergerak. Dan di sini gue bakalan pasang di harga 7.900 aja untuk per lembar sahamnya. Kita bakal beli di sini aja. Tadinya sih 7925, tadi 790 tuh masih di bit teratas, tapi sekarang udah bit ke bawah, berarti ini sempat naik juga nih penjualannya. Penjualan terakhir 7950. Kita submit ya. Langsung aja kalian klik submit seperti yang kalian lihat. Oke, kita sudah pembelian sukses. Tinggal kita lihat nanti hasilnya apakah kita dapat atau enggak. Ya oke, baik. Jadi di sini tadinya gue pengen ngabarin kalian, tapi gue baru ada waktu hari ini dan sekarang udah sekitar tanggal 21 Oktober. Kemarin itu gue invest itu di sekitar tanggal 13-an ya, berarti kurang lebih udah ada 7 harian ya. 7 harian. Jadi sekarang gue sebenarnya udah dapet saham Unilevernya itu dari tanggal 14 atau 15 gitu. Jadinya langsung aja kita cek portofolio kita ya. Nah, oke. Jadi di sini ada portofolio kita. Ini Unilever udah masuk ya di urutan ketiga. Nah, di sini kita lihat. Nah, gua dapat di harga 7.914 dan harga terakhir hari ini yaitu 7.975 yang mana udah naik 0,76%. Nah, jadi kayak gini nih portofolio permulaan gua untuk memulai investasi saham ya kayak begini. Jadi mudah banget untuk dilakukan, dari rumah aja udah bisa sekarang, nggak perlu ke bank-bank lagi. Dan ini gue rekomendasikan buat kalian yang pengen beli saham dari rumah. Caranya tinggal buka aplikasi iPod, daftar rekeningnya, buat RDN-nya. Setelah kalian bisa langsung top up dan langsung kalian bisa beli, pilih-pilih saham di menu di stok sini. Kalian bisa simple buy dan kalian bisa melakukan jual juga, seperti itu kurang lebih guys. Jadi untuk portofolio kita akhirnya dapat ya Unilever, dan sekarang tuh Unilever harganya last price-nya tadi berapa tuh?
Oh sekarang udah naik lagi 8.000 ya, kayak gitu. Kalau saham naik turun kayak gitu guys. Terus sekarang turun lagi kayak gitu. Nah kayak gitu guys pokoknya. Jadinya seperti itu. Akhirnya alhamdulillah gue dapet saham Unilever, dan insya Allah ini bakalan gue jadi tabungan saham terus menerus. Kita bakal akumulatif, jadi setiap bulan kita nabung 1 lot minimal. Dan targetnya itu gue bakal sampai 10 tahun ini, investasi jangka panjang seperti itu guys. Jadi selamat buat kalian yang pengen memulai untuk investasi di saham langsung seperti itu. Kita kembali ke studio. Oke, sekian aja dulu videonya dari gue, semoga bermanfaat. Buat kalian yang merasa kurang jelas penjelasan dari awal tadi, kalian bisa tulis di kolom komentar menurut kalian apa yang kurang jelas, dan insya Allah gue bakalan jawab satu persatu pertanyaan dari kalian. Mungkin buat kalian yang belum jelas untuk bagaimana sih caranya membeli saham yang baik dan benar, dan bagaimana cara mendaftar di Sekuritas Indo Premier, nanti gue bakalan bahas. Atau kalian bisa langsung menghubungi call center ataupun email customer service dari si Indo Premier sebagai sekuritas yang kalian percaya sebagai sekuritas. Jadi sekian aja dulu videonya. Buat kalian yang pengen nanya-nanya silahkan di kolom komentar, ataupun kalian bisa follow Instagram gue di @kosetiau, dan kalian bisa nanya di sana menggunakan DM atau direct message di Instagram, dan gue bakal balas satu-satu selagi gue mempunyai waktu untuk membalas pesan-pesan kalian. Oke guys, jadi sekian aja dulu videonya, semoga bermanfaat dan selamat menabung saham di Sekuritas Indo Premier. Sekali lagi, video ini tidak disponsori oleh Indo Premier atau IPOT, dan ini murni untuk mengedukasi kalian tentang bagaimana caranya membeli saham di sekuritas seperti itu. Jadi jangan lupa untuk tujuan investasi kalian untuk 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan itu secara jelas ya, seperti kalian ingin membeli rumah 10 tahun ke depan, ataupun kalian ingin menikah 5 tahun ke depan, kalian harus mempunyai tujuan keuangan yang jelas supaya nantinya nabung kita menginvestasikan dana kita itu nggak senang-senang atau nggak ragu, dan mendapatkan keuntungan dan juga tujuan finansial yang sukses seperti itu. Oke, segini aja dari gua. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa klik like, dan buat kalian yang pengen subscribe silahkan klik di subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini jika dirasa bermanfaat untuk banyak orang. Oke, see you di next time video. Bye bye. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.